Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 58. Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, maksudnya Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbang sambil bersujud, dan katakanlah, Hitoh, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kamu. Dan kelak kami akan menambah untuk para muhsinin. Ayat 59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka berbuat fasik. Masih dalam konteks menyebut nikmat-nikmat Allah kepada Bani Israel yang dibarengi dengan kecaman, ayat ini memerintahkan, dan di samping nikmat-nikmat yang lalu, ingatlah juga, ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, yakni Baitul Maqdis, yang dinamai oleh orang-orang Yahudi, Yerusalem Lama, atau Hebron, dalam keadaan menang, dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak di mana dan apa saja yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbang kota itu sambil bersujud, yakni dengan penuh kerendahan hati dan penyesalan atas dosa-dosa yang lalu, agar memasukinya dengan rendah hati, karena demikian itulah sifat para pemenang yang menyadari anugerah ilahi, dan katakanlah, Hitoh, yakni bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami yang banyak lagi besar. Kalau itu kamu lakukan, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kamu yang disengaja dan yang tidak disengaja. Dan bahkan, kelak kami akan menambah pemberian kami untuk para muhsinin, yakni orang-orang yang benar-benar mantap kebaikannya, yakni yang memohon ampun diampuni, dan yang memohon ampun disertai dengan berbuat baik akan ditambah anugerah duniawi dan ukhrawi untuknya. Apakah mereka melaksanakan tuntunan yang pada hakikatnya untuk kepentingan diri mereka sendiri? Tidak. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Mereka mengganti perintah sujud, tunduk, dan rendah hati, dengan mengangkat kepala, membangkang, dan angkuh. Mereka ganti ucapan Hitoh, yang bermakna pemohonan ampun, dengan Hintoh, yakni permohonan gandum. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW ketika menafsirkan ayat ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidak jelas apakah mereka semua membangkang sehingga mereka dinamai orang-orang yang zalim, atau hanya sebagian mereka, dan yang sebagian itulah yang dicap sebagai orang-orang zalim. Namun yang pasti adalah, sebab itu kami, yakni Allah, melalui malaikat atau makhluknya yang lain, timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksa yang amat pedih dari langit, yakni dari arah di mana mereka tidak dapat mengelak, karena mereka berbuat fasik, yakni keluar dari ketaatan kepada Allah menuju maksiat. Siksa tersebut sesuai dengan pelanggaran mereka. Bukankah mereka diperintah untuk masuk ke kota suci Baitul Maqdis, sambil taat kepada Allah agar mendapat nikmatnya, tetapi mereka justru keluar dari ketaatan menuju maksiat. Siksa dari langit tidak dijelaskan jenisnya oleh ayat ini. Betapapun, itu adalah suatu istilah yang digunakan Al-Quran untuk makna siksa yang tidak dapat dielakkan, baik sumbernya dari darat, laut, maupun udara. Firman-Nya, Kulu minha haitsu syikitum rogodan, artinya, makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak, di mana yang kamu sukai. Mengisyaratkan betapa subur tanah negeri itu, dan betapa banyak dan terpencar hasil-hasilnya, sehingga mereka dipersilakan menikmati hasilnya yang banyak itu di mana saja. Memang demikian itu halnya Baitul Maqdis dan daerah-daerah sekitarnya hingga saat ini. Kata Al-Muhsinin adalah jamak dari kata muhsin. Dan ihsan adalah kata jadiannya. Menurut Al-Haroli, sebagaimana dikutip Al-Bikoi, kata ini mengandung arti, puncak kebaikan amal perbuatan. Terhadap hamba, ia tercapai saat seseorang memandang dirinya pada diri orang lain, sehingga ia memberi untuknya apa yang seharusnya dia beri untuk dirinya. Sedang ihsan, antara hamba dengan Allah adalah lebungnya dirinya, sehingga dia hanya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pula, ihsan antara hamba dengan sesama manusia adalah bahwa dia tidak melihat lagi dirinya, dan hanya melihat orang lain itu. Siapa yang melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain, dan tidak melihat dirinya pada saat beribadah kepada Allah, maka dia itulah yang dinamai muhsin. Dan ketika itu, dia telah mencapai puncak dalam segala amalnya. Demikian Al-Haroli. Di tempat lain, insya Allah akan diuraikan pendapat lain tentang makna kata ini.